Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam ini, sebelum kita tidur, kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kami, baik di dalam ibadah minggu pagi, begitupun juga dalam kerja kami sampai dengan malam ini. Kami bersyukur buat semuanya bahwa Tuhan terus menolong dan menjaga, melindungi kami, memberkati kami. Tuhan, sebelum kami mau beristirahat di malam ini, membaringkan tubuh-tubuh kami akan mendengar firman Tuhan. Kami berdoa hikmat roh bijaksana Tuhan berikan bagi kami, supaya kami dengar renungan firman Tuhan di malam ini. Hidup kami semakin hari semakin baik, karena kami mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan malam hari ini adalah tujuan hidup kekristenan yang benar. Sekali lagi, tujuan hidup kekristenan yang benar. Saudaraku, apa tujuan hidup kita sebagai orang percaya? Pertanyaan ini perlu kita tanyakan dalam hidup kita. Dengan segala kesibukan kita, aktivitas kita, setiap hari yang kita lakukan, pernahkah pertanyaan ini kita tanyakan dalam kehidupan kita? Kalau pertanyaan ini belum pernah saudara tanyakan buat saudara, maka di malam ini, melalui renungan ini, kita mau bertanya, apakah tujuan hidup kita sebagai orang percaya? Hal ini harus kita pahami dengan benar. Sebab bila kita salah dalam memahami tujuan hidup kita sebagai orang percaya, maka iman percaya kita pun akan menjadi salah. Iman kita pun tidak akan pernah bertumbuh, karena kita tidak memahami dan mengerti tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Saudaraku, untuk mengerti tujuan hidup kita sebagai orang percaya, maka kita harus merenungkan terlebih dahulu tujuan iman percaya kita kepada Allah. Iman percaya kita kepada Allah itu tujuannya apa, saudara? Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa tujuan iman percaya adalah keselamatan jiwa. Itulah yang ditulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang terkasih, karena itu keselamatan jiwa kita itu penting. Itu adalah tujuan iman kita. Kalau keselamatan jiwa kita begitu penting, maka kita akan serius dengan kepercayaan kita, dengan kekristenan kita, dengan apa yang kita percayai untuk menyelamatkan jiwa kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat satu-satunya hidup kita, maka kita akan serius mempersoalkan hal ini, sehingga di dalam hidup ini kita tidak sembarang dalam hidup kita. Artinya kita tidak mau terus-menerus berkompromi dengan dosa. Artinya kita tidak mau supaya kita hidup di dalam sesuatu yang tidak pasti. Saudara yang terkasih, karena itulah kita harus lebih dahulu mengetahui itu. Saudara, jika kita sudah tahu bahwa tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita, maka tujuan hidup kita sebagai orang percaya pun tidaklah berbeda. Persoalannya adalah selama ini selain kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, apakah kita sudah serius untuk menjadikan hidup kita sebagai surat-surat Kristus yang terbuka atau tidak? Saudara yang terkasih, persoalannya adalah selama ini ada begitu banyak orang percaya yang berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu selain menerima janji keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, hidupnya juga pasti diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa tinggal dalam kenyamanan hidup. Dia harus diberkati, berdoa dijawab, meminta daripada Tuhan dijawab, semuanya harus dijawab oleh Tuhan. Tentu yang selalu menyenangkan dia. Saudara, benar bahwa saat kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita menerima janji keselamatan. Tetapi yang menjadi salah adalah apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan tujuan supaya kita diberkati dan bisa menikmati kenyamanan hidup di dunia ini. Kenapa demikian? Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita perlu menyadari bahwa jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita tidak bisa lagi hidup mengikuti keinginan diri sendiri. Tetapi sebaliknya, kita harus hidup mengikuti semua keinginan Allah. Makanya saudara yang terkasih, betapa pentingnya renungan malam ini yang kita dengar. Setiap saat kita mengaku percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya secara otomatis kita telah menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Karena firman Tuhan katakan kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan demikian maka menjalankan hidup sebagai orang percaya, kita tidak boleh memiliki tujuan lain atau agenda yang lain selain segenap hidup kita harus memuliakan Allah. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita perbuat supaya hidup kita memuliakan Allah? Tidak ada cara lain untuk hidup memuliakan Allah selain hidup melakukan kehendak-Nya, kehendak Bapa di sorga. Dan cara hidup seperti inilah menjadi kunci bagi keselamatan jiwa kita di kekekalan nanti. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus mengerjakan keselamatannya itu, saudara. Keselamatan adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tidak ada tambahan perbuatan kita untuk mendapat keselamatan. Tapi ingat bahwa setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menerima keselamatan di dalam Tuhan, hidup kita harus membuktikan bahwa kita benar-benar orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara, percaya kepada Allah juga berarti kita harus mematikan setiap keinginan diri sendiri dan hidup mengikuti keinginan dan selera Allah. Sebab jika kita berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita telah mati dan telah disalibkan bersama dengan Kristus. Galatia 2 ayat 19 mengatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kiranya kebenaran ini membuat kita semakin mengerti tujuan hidup kekristenan kita yang benar, yaitu keselamatan jiwa. Jadi kita hidup saat ini bukan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi kita harus mengarahkan fokus hidup kita saat ini untuk menikmati kehidupan di dalam kekekalan nanti yang penuh dengan kemuliaan daripada Allah. Saudara yang terkasih, kita harus mengarahkan fokus hidup kita saat ini untuk menikmati kehidupan di dalam kekekalan. Semoga ini menjadi perenungan malam hari ini. Dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat malam ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Keselamatan jiwa merupakan tujuan daripada iman kami. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti hal ini. Dan biarlah hari-hari hidup kami semakin hari memuliakan nama-Mu. Kami yang akan beristirahat di malam ini, Tuhan sertai jaga lindungi kami, supaya kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh bekerja kembali. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.